الحمد لله الذي هدانا للإسلام والإيمان الذي خص بعض عباده بالطاعة وبعضهم بالعصيان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى والفرقان. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على من أنزل عليه القرآن سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده الذين تمسكوا بأشرف الأديان. أما بعد، يقول الله تعالى في كتابه الكريم: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratal mukarramat, para ummahat, ibu-ibu yang salehah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keluarga besar Masjid Ta'lim Al-Mukhlisun, ya. Apa namanya? Pengajian ibu-ibu Al-Mukhlisun. Ibu-ibu yang salehah semuanya, insyaallah ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa muliakan, senantiasa ridhoi dan berkahi. Diberikan istiqomah untuk jadi orang solehah selama hidupnya sampai akhir hayat insyaallah. Sehingga kita semua insyaallah menjadi ahli surga. Alhamdulillah, mari kita sama-sama panjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang penuh berkah. Kembali kita semua Allah berikan kemuliaan, dikasih kemudahan untuk bisa melanjutkan taklim kita, menghadiri majelis kita yang merupakan amalan yang sangat Allah cintai, yaitu berthalabul ilmi, belajar agama Allah SWT, dan yang sangat spesial kita mempelajari Al-Quran. Kita sudah selesaikan beberapa surat ya sebelumnya. Alhamdulillah, ini bagian dari mengkaji dan mempelajari Al-Quran. Baginda Nabi Muhammad SAW menjanjikan, ya, siapapun kalau pengen menjadi orang yang terbaik maka harus belajar Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan kalau sudah bisa mengajarkannya. Ya kan? Insyaallah semua bisa mengajarkan Al-Fatihah, mengajarkan dalam bentuk memberi contoh, ya kan? Itu semua adalah bagian dari insyaallah bagian dari mengamalkan dan mengajarkan ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima setiap niat kita, langkah kita, hadir kita di majelis ini, sehingga Allah catat sebagai bentuk ketaatan kita kepadanya. Dicatat di dalam lembaran-lembaran amal kita nanti. Kita akan lihat rapotnya nanti ya. Hari Selasa 21 Oktober ada nih hadir di majelis, ya kan? Insyaallah, makanya kita niatkan yang ikhlas. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan, curahkan teruntuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua tergolong sebagai umatnya yang kelak insyaallah mendapatkan syafaat. Syafaat itu permintaan kepada Allah untuk dimaafkan. Jadi kalau kita ada salah, ada banyak khilaf ya, banyak dosa, terus ada permintaan dari Nabi Muhammad, tolong nih si fulan bin fulan atau si fulanah bin fulan nih dimaafkan. Kalau kata Nabi Muhammad tolong berikan maaf, itu artinya Nabi Muhammad memberi syafaat.
Nanti kalau Allah Subhanahu wa taala, ya sudah saya maafkan, sudah. Langsung kita melenggang ke surga. Amin. Insyaallah ya kan. Karena kalau nggak ada banyak syafaat, kalau nggak ada syafaat kita takutnya nanti nyangkut ya kan. Banyak dosa ya kan, banyak salah. Kita harus diintegrasi dulu, nanti harus dibayar dulu dosa-dosa kita ya, disiksa dulu. Alhamdulillah ya. Tapi kalau udah dapat apa? Syafaat itu artinya, jadi syafaat itu artinya permohonan maaf kepada Allah atas dosa-dosa. Jadi kalau Nabi Muhammad yang ngajuin syafaat itu artinya Nabi Muhammad minta kepada Allah supaya kita dimaafkan. Ya kan? Jadi syafaat dari Nabi Muhammad itu menurut para ulama kan ada 3. Syafaat tadi, syafaat yang syafaat ketika semua orang nggak bisa memberi syafaat kecuali Nabi Muhammad. Umat-umat Nabi lain itu mereka itu mencari-cari nabinya supaya diberi syafaat. Setelah ketemu nabinya, ternyata nabinya pun nggak bisa memberi syafaat. Umatnya Nabi Adam nyari Nabi Adam, umatnya Nabi Ibrahim nyari Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Musa cari Nabi Musa. Tapi setelah ketemu nggak memberi syafaat. Akhirnya Nabi Muhammad SAW ya, dengan rahmat Allah Nabi Muhammad dikasih izin untuk memberi syafaat kepada seluruh manusia yang beriman siapapun ya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan ini. Syafaat juga termasuk syafaat kepada orang yang memang ahli surga, tapi supaya surganya lebih tinggi dan lebih cepat segera masuk. Ini orang soleh, tapi supaya dia itu cepat segera masuk dan dapat surga yang lebih tinggi. Jadi kasih syafaat juga Nabi Muhammad. Syafaat yang ketiga adalah syafaat kepada orang yang seharusnya masuk neraka. Model kayak saya ini. Harusnya masuk neraka, banyak dosa, tapi karena dengan syafaat Nabi akhirnya sudah dimaafkan. Insyaallah ya. Makanya kita selalu membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW agar kita semuanya kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akan lanjutkan ngaji kita. Terakhir kita kalau tidak salah itu sudah selesai surat Ad-Duha. Berarti sekarang surat apa? Surat Asy-Syarah. Surat Asy-Syarah atau surat Al-Insyirah. Namanya ada 3 macam ya. Pertama namanya surat Asy-Syarhu. Asy-Syarah. Yang kedua namanya Al-Insyirah. Nah, ini dari satu akar kata Al-Insyirah. Yang ketiga namanya surat Alam Nashrah. Persis seperti ayat yang pertama kali dibaca. Alam Nashrah. Biasanya kalau Imam Bukhari dalam hadis Bukhari itu menyebutkan surat, nama-nama surat itu persis seperti bunyi ayat pertama. Nah, urutannya yang ke berapa? 94. Baik, kita baca biar dapat berkah dan dapat pahala dari setiap huruf yang akan kita baca insyaallah ya. Ibu ngikutin setelah saya bunyi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra.
فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Bareng-bareng Bu dari awal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Baik, Masya Allah ya. Kita insya Allah udah hafal semua ya. Biasanya termasuk ayat yang pendek, surat yang pendek-pendek yang sering kita baca. Baik, kita akan lanjutkan kajiannya. Surat Asy-Syarah ini tadi mempunyai nama 3. Ada yang menyebutnya Asy-Syarhu, ada yang menyebutnya Al-Insyirahu, ada yang namanya Alam Nashrah. Intinya itu, yaitu surat Makkiyah terdiri dari 8 ayat. Urutan turunnya itu urutan ke-12, jumlah ayatnya 8. Jadi ayatnya terdiri dari 8, ya kan? Termasuk surat-surat Makkiyah sebelum Nabi Muhammad hijrah. Urutan turunnya dari ayat-ayat atau di surat-surat lain itu urutan ke-12. Sedangkan urutan dalam mushaf tadi nomor 94. Jadi beda urutan turunnya dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad dengan penulisan di mushaf itu berbeda. Kalau penulisan di mushaf urutan 94. Tapi kalau turunnya ayat itu kepada Nabi Muhammad itu urutan ke-12. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskan beberapa nikmat yang agung yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sekaligus juga kepada kita. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad, karena kita semua adalah umat Nabi Muhammad, kita disuruh meneladani Nabi Muhammad, berarti itu juga sama turun kepada kita. Nikmat untuk Nabi Muhammad sekaligus juga nikmat untuk kita. Kalau di dalam surat Ad-Duha sebelumnya Allah kasih beberapa nikmatnya. Di antaranya ketika Nabi Muhammad dalam kondisi bingung lalu diberikan petunjuk, ya kan? Wajadaka ketika dalam kondisi susah, miskin dijadikan kaya. Kemudian disuruh apa lagi? Fa amma bi ni'mati rabbika hadis. Disuruh juga untuk menyampaikan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam surat Asy-Syarah ini juga masih mirip-mirip, yaitu tentang bagaimana Allah menambahkan sekian banyak nikmat lagi kepada Nabi Muhammad SAW. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat pertama, Alam nashrah, bukankah kami telah melapangkan laka kepadamu wahai Nabi Muhammad sadroka, dadamu. Dada yang dimaksud di sini adalah hati. Jadi Nabi Muhammad SAW mendapatkan ayat ini bentuknya seolah pertanyaan, bukankah kami telah memberikan
kamu kelapangan dada kamu. Alam nashrah, bukankah kami telah melapangkan laka untuk engkau wahai Nabi Muhammad sodroka dadamu. Nah, pertanyaan ini menurut para ulama itu bukan pertanyaan biasa supaya dijawab, tapi disebut istifham takrir. Pertanyaan tapi untuk konfirmasi kebenarannya, untuk mengokohkan, untuk menguatkan. Bukankah kami telah memberikan kepadamu atau telah melapangkan kepadamu dadamu? Maka jawabannya bala, betul, ya kan? Jadi ini bukan ditanya dalam artian Allah bertanya karena nggak tahu. Nah, tapi ini pertanyaan takrir, konfirmasi akan kebenarannya. Saya baca penjelasan apa sih yang dimaksud melapangkan. Wa aslu syarhi al-bastu lisyai'i wa tawsi'atuhu. Yang dimaksud syarah tadi melapangkan adalah membeberkan sesuatu dan melapangkannya. Seperti dalam bahasa Arab, syaraha fulan asy-syai'. Fulan melapangkan sesuatu. Idza wassa'ahu, ketika dia melapangkannya. Wa minha syaraha fulan al-kitab. Mirip dengan kata-kata fulan mensyarahi kitab. Idza waddahahu, yaitu ketika membuatnya menjadi jelas. Wa azala mujmalahu, dan menghilangkan hal-hal yang globalnya menjadi lebih terperinci. Jadi kalau secara bahasa, syarah itu artinya melapangkan, meluaskan. Tapi yang dimaksud di sini secara istilah adalah syarhus sadri. Yang dimaksud lapang dada itu tausi'atuhu wa fathuhu liqabuli kulli ma huwa minal fadail wal kamalat an-nafsiyah. Tapi ternyata maknanya lebih dalam, bukan sekedar makna secara bahasa. Makna secara istilah yaitu yang dimaksud lapang dada itu adalah luasnya atau lapangnya hati dan terbukanya hati untuk menerima semua hal-hal yang baik dari berbagai macam keutamaan dan kesempurnaan jiwa. Jadi kalau Nabi Muhammad dikatakan sudah dijadikan hatinya lapang itu, artinya hati Nabi Muhammad itu begitu lapang, luas, terbuka, sehingga semua kebaikan-kebaikan itu bisa masuk. Apa? Kemuliaan, kejujuran, kesabaran, berbagai macam nilai-nilai yang sangat luhur ya, dermawan, ya pokoknya semua kebaikan itu sudah dicurahkan di dalam hati Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena hatinya dibuat lapang dan terbuka. Terus dikatakan wa idhabu kulli ma yasuddu 'anil idrakis salim wa 'anil haqqi wal khairi wal huda. Dan telah dibuka dengan dihilangkan semua hal-hal yang menghalangi dari nalar yang baik dan dari kebenaran, kebaikan, dan petunjuk. Jadi Nabi Muhammad itu hatinya sudah dibuka sehingga nggak ada lagi pembatas yang menghalangi akan datangnya petunjuk, akan datangnya kebaikan, akan datangnya kebenaran. Jadi kita bisa bayangkan ya, kalau ibaratnya ini ada wadah, hati itu adalah sebuah wadah, maka hati Nabi Muhammad SAW itu sudah dibuatnya itu begitu luas, ya kan? Kemudian sudah terbuka, luas dan terbuka untuk dimasuki semua kebaikan-kebaikan, semua kemuliaan-kemuliaan, semua kesempurnaan-kesempurnaan. Plus sekaligus juga ditutup dari hal-hal yang tidak baik, ya kan? Jadi semua yang ada dalam hati Nabi Muhammad itu adalah isinya apa? Kebaikan-kebaikan. Wa hadha syarhu yashmalu syaqqal badani kama yashmalu syarhul ma'nawi. Termasuk penjelasan bahwa Nabi Muhammad SAW itu sudah dijadikan hatinya lapang, dadanya lapang itu bukan sekedar secara maknawi. Kalau secara maknawi kan jelas tadi.
tapi termasuk juga secara fisik. Jadi dada Nabi Muhammad dibuatnya itu luas, lebar dadanya. Jadi secara fisik juga seperti itu. Nah, jadi disebutkan seperti itu. Sehingga Nabi Muhammad SAW sudah dijauhkan dari berbagai macam hal yang menutupi kebaikan dan sudah dibukakan untuk masuknya keimanan, petunjuk, ilmu dan berbagai macam keutamaan. Ya, itu udah ketangkap ya. Jadi ternyata kita hanya membaca, bukankah kami telah menjadikan hatimu lapang wahai Nabi Muhammad. Ternyata yang dimaksud lapang itu begitu luar biasa. Itu Nabi Muhammad hatinya dibuka luas untuk menerima berbagai macam kebaikan-kebaikan. Apa sih kebaikan-kebaikan? Ini semua kebaikan ya. Makanya Nabi Muhammad SAW itu menjadi orang yang terbaik. Akhlaknya menjadi yang terbaik. Kenapa? Karena sebetulnya perilaku manusia itu mulai dari roman mukanya, gerak-gerik tangannya, gerak-gerik badannya, kakinya, mulutnya, semua itu kan ekspresi dari hati. Sehingga kalau hatinya itu sudah yang paling baik, maka kan yang keluar dari tubuh ini semua ya kebaikan. Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling baik hatinya, paling luas hatinya untuk dipenuhi berbagai macam kebaikan dan selalu terbuka untuk menerima yang baik-baik dan tertutup dari yang buruk-buruk. Ya kan? Makanya Allah SWT memuji Nabi Muhammad, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh kau Nabi Muhammad di atas akhlak yang paling agung. Karena nggak ada yang terucap dari Nabi Muhammad, nggak ada satu perbuatan yang keluar dari Muhammad, melainkan semua itu kebaikan. Bahkan ucapannya, tindak tanduknya semua itu menjadi sunnah. Apa itu sunnah? Sunnah itu sesuatu yang diucapkan atau dilakukan atau disetujui oleh Nabi. Itu disebut dengan sunnah. Sunnah menurut ahli hadis itu ma'uthira 'anin nabiyyi min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khalqiyah wa khuluqiyah. Semua yang kita dapatkan dari Nabi, bisa perkataan, bisa perbuatan, bisa persetujuan, bahkan sifatnya dan akhlaknya itu semua adalah sunnah. Nah, jadi ini makna dari alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Qala Ibnu Katsir, ada seorang ahli tafsir juga, tafsir Ibnu Katsir. Alam nashrah laka sadrak, yakni amma syarahna laka sadrak aina warnahu wa ja'alnahu fasihan rahiban wasi'an. Nah, menurut Imam Ibnu Katsir, ini seorang ahli tafsir juga, yang dimaksud alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu, ai nawarnahu wa ja'alnahu fasihan rahiman wasi'an. Yang dimaksud menurut beliau adalah bukankah kami telah memberikan cahaya, nawarnahu meneranginya, menerangi dadanya, wa ja'alnahu fasihan dan dijadikannya lapang, luas dan lapang dan luas. Nah, mirip-mirip ya. Kalau yang dimaksud melapangkan di sini ternyata memberikan cahaya. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awaman syarahallahu sadrul Islam fa huwa ala nurin min rabbi." Siapapun yang Allah lapangkan untuk menerima Islam, maka itu di atas nur dari Allah Subhanahu wa taala. Ya artinya sama saja. Mirip. Jadi kalau dalam tafsir itu satu penafsir dengan penafsir lain itu kadang-kadang ada beda sedikit. Bedanya itu tapi bukan beda yang saling kontradiktif, yang saling menafikan antara si A berlawanan dengan B enggak. Tapi disebut dengan ikhtilaf tanawu. Ikhtilaf tanawu itu perbedaan yang variatif, yang antara satu dengan yang lain itu saling melengkapi. Kalau tadi penafsir pertama mengatakan itu dilapangkan dadanya, maksudnya dibuka dadanya, diluaskan untuk menerima kebaikan-kebaikan.
Penafsir kedua mengatakan itu maksudnya dicahayai, diterangi. Kan sama saja. Diterangi itu maksudnya supaya orang itu bisa dengan hatinya itu bisa apa? Terang untuk menuju jalan-jalan yang baik. Maksudnya sama saja. Pendapat yang ketiga, alam nasra laka sadrak syaraha sadrahu lailatal isra kama taqaddama min riwayati Malik bin Sosokah. Pendapat yang ketiga, bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu adalah seperti yang terjadi ketika Nabi Muhammad hendak Isra dan Mi'raj. Kita pernah belajar ketika Nabi Muhammad SAW menjelang diisrakan dan dimi'rajkan itu, tiba-tiba ada dua malaikat menghampirinya, lalu membawanya Nabi Muhammad ke tempat tertentu, kemudian dibelah dadanya. Dibelah dadanya, lalu dikeluarkan hadus syaitan, hal-hal yang negatif dikeluarkan, lalu dimasukkan ke dalamnya ilmu dan hikmah di dalamnya, sehingga yang ada dalam hati Nabi Muhammad itu kecuali hanya kebaikan-kebaikan. Ya kan? Nah, itu bagian dari pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu semua nggak bertentangan ya, nggak bertentangan. Bisa juga itu memang salah satu upaya untuk menjadikan hati Nabi Muhammad itu lapang itu dengan proses tadi, operasi. Tapi ini namanya operasi maknawiyah. Ya, tidak dilakukan sama, kalau dokter sekarang kan bisa dilakukan dengan operasi, memang melakukan satu operasi. Zaman sekarang canggih banget ya kan, jantung bisa dicangkok gitu ya, bisa di apanya salurannya itu di bypass, dipotong, ganti lagi, diambilin dari otot bagian mana gitu, canggih sekali. Nah, kalau malaikat, gampang lagi, malaikat itu kan cara mengoperasinya maknawi ya. Dengan izin Allah SWT, secara maknawi kita tidak tahu bagaimana prosesnya. Disebutkan bahwa Nabi Muhammad itu menjelang diisrakan dan Mi'raj itu dioperasi, dibuka, dibelah dadanya, diambil hatinya, dicuci, dibuang bagian-bagian setan yang mengotorinya, lalu dimasukkan kepadanya ilmu dan hikmah dan berbagai kebaikan. Makanya Nabi Muhammad SAW ya menjadi orang terbaik. Ini tiga-tiganya maknanya nggak bertentangan. Pertama melapangkan, yang kedua memberikan cahaya, yang ketiga membelah dadanya dalam rangka untuk diambil yang buruk-buruk, dimasukkan yang baik. Ini penafsiran yang antara satu dengan yang lain itu saling melengkapi, saling menjelaskan, tidak kontradiktif. Baik, kita lanjutkan. Wal makna, ini penjelasan maknanya yang lebih umum. Wahai Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya kami telah melapangkan untukmu dadamu dengan kelapangan yang agung, dan kami telah memerintahkan malaikat untuk membelah dadamu dan mengeluarkan apa-apa yang kontradiktif atau yang bertentangan dengan apa-apa yang kami siapkan dari kebaikan-kebaikan untuk membawa risalah kepada manusia. Dan kami letakkan atau kami masukkan ke dalamnya petunjuk, makrifat, iman, dan berbagai macam keutamaan dan hikmah. Maksudnya begitu. Ini dalam bahasa Arab ya. Jadi dalam bahasa Arab penjelasannya seperti itu. Jadi Nabi Muhammad SAW dilapangkan dadanya, kemudian diisi dengan berbagai macam kebaikan. Kita lanjutkan ayat yang berikutnya. Wa wada'na, dan kami letakkan, kami tanggalkan, kami hilangkan. Bisa dimaksudnya itu wa wada'na itu diletakkan, bisa juga ditanggalkan, dilepas, bisa juga maksudnya dihapus, dihilangkan. Anka, dari engkau wahai Nabi Muhammad, wisrok, dosamu. Nah, secara bahasa artinya begitu. Jadi nikmat yang pertama tadi yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, Allah jadikan Nabi Muhammad hatinya lapang. Ini nikmat yang pertama. Itu nikmat yang luar biasa karena diberikan kepada hati. Hati itu adalah sentral segala sesuatu. Makanya kata Rasulullah SAW dalam hadis,
Ala inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahat sairu amali wa idza fasadat fasada sairu amali. Sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada segumpal darah. Apabila segumpal darah itu baik, maka baiklah seluruh amalnya. Sebagaimana kalau segumpal darah itu buruk, maka buruklah seluruh amalnya. Jadi itu karunia yang sangat besar. Hati seseorang dijadikan bersih, dijadikan lapang, itu karunia yang tidak terhingga, ya kan. Terus nikmat yang kedua, wa wada'na, dan kami tanggalkan, kami lepaskan, kami hilangkan anka dari engkau wizrok, dosamu. Saya akan baca di sini. Apa kalau begitu Nabi Muhammad berdosa dong? Nanti akan ada penjelasannya. Bukankah Nabi Muhammad tidak punya dosa? Karena Nabi Muhammad SAW itu sudah diampuni semua dosa-dosanya yang akan datang, yang sudah lalu maupun yang akan datang. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Agar Allah mengampuni dosa-dosa yang lalu dan yang akan datang. Ini secara umum. Secara umum, tapi dalam hal ini Allah menyebutkan bahwa kenikmatan yang kedua yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad yaitu apa? Allah hilangkan, Allah tanggalkan, Allah lepaskan dari Nabi Muhammad dosa-dosanya. Artinya bisa juga dimaknai bahwa Nabi Muhammad itu sudah nggak punya dosa. Nah, Nabi Muhammad nggak punya dosa, makanya dosa-dosanya sudah dilepas. Kita lanjutkan. Bayanun li ni'matin ukhra minan ni'am allati an'ama biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allati an'ama biha subhanallah wa ta'ala ala nabiyhi. Ini penjelasannya, ini ayat ini, dan kami telah lepaskan dari engkau dosa-dosa engkau alladzi anqadha dhahrak, alladzi yang anqadha, yaitu membani atau memberatkan dhahrok, punggungmu. Jadi kata Allah SWT, kami telah menghapus dari engkau wahai Nabi Muhammad dosa-dosa engkau yang membuat punggung engkau itu merasa berat, yang menjadi beban. Nah, ayat ini adalah penjelasan nikmat lain dari tadi nikmat yang pertama, yang tidak kalah hebatnya juga. Nikmat Allah jadikan Nabi Muhammad itu bebas dari dosa. Karena pada dasarnya dosa ini bisa membebani kita, memberatkan kita. Maka kalau kita lihat berarti Nabi Muhammad sebelumnya punya dosa-dosa sehingga dia itu berat. Kemudian Allah hapuskan dosa-dosa itu menjadi tidak berat lagi. Bisa bermakna seperti itu, tapi nanti ada penjelasan ternyata tidak seperti itu. Wal muradu bil wad'i, yang dimaksud wa wada'na, dan kami letakkan atau kami tanggalkan, al izalatu, yaitu hilangkan. Lianna hadzal lafdha idza udiya bi'an kana lil khatti wat takhwif wa idza udiya bi'ala kana lil hamli wat tahqil. Nah, jadi ini kita belajar bahasa Arab ya. Jadi kalau ada kata-kata wadha'a wa wada'na kemudian diiringi dengan huruf ala wa wada'na ala, itu artinya membebani. Tapi kalau diiringi dengan kata-kata an seperti dalam ayat ini, artinya itu menghilangkan atau meringankan. Maka disebut di sini wa wada'na anka, bukan alaika tapi anka. Ini menunjukkan yang dimaksud adalah kami telah menghilangkan atau meringankan atau menghapuskan dari engkau dosa-dosa engkau yang membebani punggung engkau. Wal wizru, nah di sini kita lihat di sini kata-kata wizrok tadi, dan kami tanggalkan, kami lepaskan dari engkau wizru. Al wizru al himlu ats-tsaqil.
Kata-kata wizr di sini tidak diartikan dosa, tapi artinya al-himlu at-taqil, beban yang berat. Dan Nabi Muhammad SAW itu mendapatkan amanah beban yang berat. Angqadha dhuhrak ay asqalahu wa auhanahu wa at'abahu. Yang membebani maksudnya di sini adalah menjadikan dia berat, menjadikan dia lemah, dan menjadikan dia payah. Hatta sami'a lahu naqidun, sampai seolah-olah itu kedengaran bunyi, wa huwa sautul khafi alladhi yasma'u min ar-rahli al-kain fawqa dhuhri al-ba'ir. Ini adalah bunyi yang didengar dari seekor keledai atau seekor tunggangan yang apabila dibebani dengan beban berat. Karena kalau kita merasa gitu ya, merasa berat. Nah, jadi maksud di sini adalah dosa di sini diartikan kalau untuk kita umatnya, itu maksudnya Allah Subhanahu wa taala artikan apa? Wizr itu dosa. Nah, dosa. Tapi untuk Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad itu orang yang sudah diampuni dosa-dosanya yang lalu maupun yang akan datang, maka tidak diartikan dosa, tapi diartikan apa? Beban berat yang membuat Nabi Muhammad SAW merasa lelah, merasa lemah, merasa capek. Diibaratkan seperti beban yang ditimpakan kepada seekor tunggangan yang dikasih beban berat banget sampai dia bunyi, itu saking berat banget. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW itu kenikmatan yang kedua selain dilapangkan dadanya tadi adalah apa? Dihilangkan beban dari dirinya yang membuat dia itu lemah, yang membuat dia itu lelah, dan membuat dia berat. Jadi kalau untuk Nabi Muhammad seperti itu ngartikannya. Tapi kalau untuk kita, ya dosa. Dosa itu memang menjadi beban. Makanya kata Syekh Hasan Basri, ketika beliau itu ada yang mengadu kepadanya, wahai Tuan Syekh, kenapa saya itu berat sekali mau beramal soleh. Mau bangun malam juga berat, mau ikut ke majelis berat. Pokoknya setiap mau beramal soleh itu merasa berat. Apa kata beliau? Qayyadatka dzunubuka. Itu kamu sudah terjerat oleh dosa-dosa. Jadi setiap kita ketika banyak dosa ini sebetulnya secara fisik mungkin nggak terasa, tetapi secara kejiwaan itu orang kalau sudah banyak dosanya itu berat sekali untuk melakukan amal soleh. Kalaupun dia lakukan amal soleh, kelihatan beramal soleh, hakikatnya belum tentu amal soleh. Mungkin dia ria, mungkin dia terpaksa, mungkin dia punya gitu. Karena amal soleh itu akan selalu berbanding lurus dengan apa? Kebersihan hati. Ketika hatinya bersih, ikhlas, insya Allah amal-amalnya itu lancar, gampang, mudah. Tapi kalau orang itu hatinya banyak dipenuhi dengan dosa, dia akan berat melakukan amal soleh. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sungguh telah menjadi ron itu sudah berkarat ala qulubihim, di atas hati mereka, maksudnya hati mereka berkarat. Bima kanu yaksibun, karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Jadi orang itu setiap melakukan perbuatan dosa, kalau nggak segera disusuli dengan amal soleh supaya menghapus, tidak disusuli dengan bertaubat, tidak disusuli dengan istighfar supaya dapat ampunan, itu akan terus nambah. Kalau kata Imam Ghazali itu, ibarat kalau hati ini cermin, maka dosa-dosa itu adalah noda yang nempel. Nempel satu. Lama-lama cermin itu sudah nggak ada lagi. Nggak bisa untuk bercermin oleh kita. Kalaupun ada gambarnya pun nggak jelas, bayang-bayangnya. Karena sudah kotor dengan dosa-dosa noda. Kalau Nabi Muhammad SAW dalam hadis mengatakan, innal abda idza adnaba dzamban nakata fi qalbihi naktatun sauda wa intaba wastaghfara suqila. Kata beliau, sesungguhnya seorang hamba bila dia melakukan satu dosa, maka akan membekas di dalam hatinya satu noda.
Jadi kalau dosa satu noda-noda. Kalau dosanya itu besar ya nodanya gede. Tapi kalau wa intaba, kalau dia itu bertobat, wastaghfara dan beristighfar, sukila, maka dibersihkan lagi. Ini salah satu rahmat Allah kepada kita kan gitu kan. Kita banyak dosa, tapi kita berlomba dengan kebaikan. Banyak dosa pagi-pagi kita, walaupun malas banget kita bangun, sholat subuh, ya kan? Kita minta ampun kepada Allah, dibersihkan lagi. Terjerumus dosa lagi. Siang segera kita sholat zuhur lagi, kan? Udah mulai ini kerja lagi, nanti asar begitu. Sehingga orang mukmin itu, masya Allah ya, Allah kasih kemuliaan. Beda dengan agama-agama lain, ibadahnya jarang-jarang. Ibadah seminggu sekali, ya kan? Nah, kalau kita ibadah 5 kali itu yang wajib, yang sunnahnya belum. Ditambah lagi yang puasa, ini macam-macam. Sehingga insya Allah ya kan, mudah-mudahan kita semua ahli surga ya. Karena di dunia ini orang muslim tuh nggak banyak. Paling dari seluruh manusia paling 10 miliar atau 12 miliar. Paling yang muslim hanya 20%. Yang lain itu agama macam-macam itu. Kristen, apa macam-macam, ada yang nggak beragama, ada pokoknya banyak. Kalau Allah sudah siapkan surga, Allah siapkan neraka, dua-duanya harus dipenuhi. Mudah-mudahan kita ini termasuk yang surga ya. Insya Allah ya kan. Tapi kita jangan ayam juga kan, kita harus sungguh-sungguh juga. Susah. Jadi intinya kalau untuk kita wizr itu artinya dosa. Dan dosa-dosa yang kita lakukan itu akan memberatkan kita bukan secara fisik tapi secara psikis. Bisa orang menjadikan beban berat untuk melakukan kebaikan. Juga bisa membuat beban di hati. Pikirannya nggak bisa bahagia. Pikirannya itu menjadi ambisius karena banyak dosa. Tapi begitu kita sudah redakan, kita buka dada kita mohon ampun, terlega. Kita bahagia, ya kan? Untuk melakukan kebaikan juga ringan. Ya. Jadi kalau Nabi Muhammad SAW itu dijelaskan di sini bukan diartikan dosa, tapi maksudnya adalah beban yang diberikan oleh Nabi Muhammad karena beliau mau menyampaikan dakwah Islam. Saya bacakan di sini penjelasannya. Sebagian ahli tafsir, yara katsirun minal mufassirin, yang dimaksud beban yang dimaksud di sini wizr yang diartikan dosa itu untuk para ahli tafsir ada yang mengartikan Nabi Muhammad SAW itu maksudnya izalatul aqabat allati wada'aha al-musyrikun fi tariqi da'watihi wa i'anatu ala tablighi risalah ala akmali wajhin wa raf'il khiratil lati kanat ta'tarihi qabla nubuwah. Jadi menurut sebagian besar ahli tafsir kata-kata wizr itu tidak diartikan dosa untuk Nabi Muhammad, tapi maksudnya Allah Subhanahu wa taala hilangkan dari Nabi Muhammad itu berbagai macam rintangan-rintangan yang dibuat oleh orang-orang musyrik dalam jalan dakwahnya. Dan Allah berikan pertolongan untuk menyampaikan risalah Islam sebaik mungkin dan dihilangkan dari Nabi Muhammad rasa bingung yang dulu ada terjadi sebelum beliau menjadi nabi. Jadi dijelaskan bahwa sebelum Nabi Muhammad SAW itu jadi nabi, itu beliau tuh sudah punya semacam beban pikiran. Melihat masyarakatnya, ya Allah, ini yang judi, ini yang mabuk, ini yang main wanita, ini kezaliman, mana-mana merajalela itu. Namanya zaman jahiliyah. Sebagian lagi ada yang nyembah batu, nyembah patung, nyembah ini macam-macam. Ada yang lucu-lucuan juga, bikin roti berbentuk patung gitu kan, dijual. Nanti kalau udah lapar, patungnya Tuhannya dimakan kan, gitu. Itu Nabi Muhammad itu beban. Sampai beliau kemudian I'tizal, itu menyendiri beliau itu. Namanya beliau itu melakukan tahannus, yaitu menyendiri, pergi ke gua, mikirkan bagaimana. Sampai akhirnya beliau itu beribadah di gua itu sampai akhirnya didatangin oleh malaikat.
diturunkan kepadanya wahyu, diangkat sebagai nabi, sebagai rasul. Nah, itu beban-beban itu yang dulunya ada dalam hati Nabi Muhammad SAW itu sudah dihilangkan. Kenapa dihilangkan? Karena Nabi Muhammad menerima wahyu, kemudian disampaikan kepada umatnya, dan sebagian besar umatnya sudah mulai beriman. Di awal-awalnya masih berat juga. Karena dakwah Nabi Muhammad SAW di awal-awal juga tidak mudah ya. Bahkan kalau kita lihat sampai 13 tahun itu Nabi Muhammad berdakwah itu di Mekah, itu betul beratnya ya. Keluarganya semua, tokoh-tokohnya semua menentang. Pengikut-pengikutnya disiksa ya kan. Sampai akhirnya mereka nggak tahan lagi, diizinkan, ya sudah kalau gitu diizinkan berhijrah. Hijrahlah ke Habasyah, ke Ethiopia. Di sana ada seorang penguasa yang adil, yang mau melindungi, memberi suaka gitu. Kemudian berangkat lagi 2 kali hijrah. Kemudian sampai akhirnya nggak tahan juga, hijrah besar, namanya hijrah kubro. Yaitu hijrahnya seluruh sahabat, kemudian disusul oleh Nabi Muhammad SAW. Hijrah ke Madinah. Baru setelah mulai beliau itu hijrah di Madinah, baru ada suasana baru. Kalau dulu Nabi Muhammad itu di Mekah itu mau beribadah, takut, terancam ini macam-macam, pengikutnya juga disakiti dengan berbagai macam hinaan, cacian. Maka setelah pindah ke Madinah, seolah sudah punya negeri tersendiri, bebas beribadah, segera membangun masjid, segera mempersaudarakan orang Muhajirin dengan orang Ansor, segera membuat perjanjian yang disebut Piagam Madinah itu. Nah, sejak itu Nabi Muhammad itu bebannya sudah ringan. Yang dulu pikiran terus bagaimana itu umatnya itu, nah sekarang sudah apa? Sudah mulai berbondong-bondong. Makanya dalam surat An-Nasr apa? Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika datang pertolongan Allah, kemenangan dari Allah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kau saksikan orang-orang itu masuk kepada agama Islam berbondong-bondong. Maka sejak itu Nabi Muhammad sudah hilang dukanya, ya. Duka yang membebani selama ini sudah hilang karena Nabi Muhammad SAW ya, sudah bisa menyampaikan dakwah Islam dengan baik dan diterima oleh masyarakatnya. Baik, ini ayat yang ketiga, kita lanjutkan. Ayat yang keempat sekarang. Wa rafa'na laka dzikrak. Wa rafa'na. Jadi nikmat yang lain nih kan. Nikmat yang pertama Allah lapangkan dadanya. Nikmat yang kedua Allah hilangkan bebannya yang selama ini membebaninya. Terus yang ketiga nikmat lain yaitu warafa'na, dan kami tinggikan laka untuk engkau wahai Nabi Muhammad dzikrak, sebutan engkau. Jadi salah satu nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain, maksudnya nikmat yang seperti ini itu enggak ada, kecuali sekedarnya saja ya. Allah tinggikan, yang lain juga ditinggikan tapi tidak setinggi Nabi Muhammad. Wa rafa'na, dan kami tinggikan laka untuk engkau wahai Nabi Muhammad dzikrak, sebutanmu. Saya bacakan maksudnya. Wa rafa'na laka dzikrak ay bayanun li ni'matin salisa, penjelasan dari nikmat yang lain yang ketiga. Nah, nikmat yang ketiga maksudnya dari 3 nikmat dalam ayat ini ya, dalam surat ini. Nikmat pertama dilapangkan hatinya, nikmat kedua dihapus bebannya, nikmat yang ketiga ditinggikan sebutannya. Ala nabihi, yaitu diberikan kepada nabinya Nabi Muhammad SAW. Ay laqad syarahna laka, sungguh telah kami lapangkan kepadamu, wa anzalna anil qalbikal hira, dan hilangkan dari hatimu kebimbangan dan kebingungan. Kemudian dimudahkan segala kesulitan. Maka yang ketiga, wa faqa dzalik, dan lebih dari yang semua tadi, faqad rafa'na laka dzikrak, maka sungguh kami tinggikan untuk engkau sebutan engkau. Bi an ja'alnaka rafi'asy sya'ni, yaitu dengan kami jadikan engkau Nabi Muhammad orang yang tinggi kedudukannya.
rafi' asy'ani, yang luhur kedudukannya, samil manzilah, yang tinggi derajatnya, azimil qadri, yang agung kemuliaannya. Wa min madzahiri dzalik, dan bukti dari semua itu, annana ja'alna ismaka maqrunan bi ismina fin nutqi bisyahadataini. Di antara bukti bahwa Allah meninggikan sebutan Nabi Muhammad, yaitu penyebutannya selalu diiringkan dengan penyebutan Allah. Khususnya dalam apa? Bersyahadat. Jadi kalau kita lihat kedudukan Allah itu kan Tuhan. Allah itu Maha Pencipta segala sesuatu. Sedangkan Nabi Muhammad walaupun hebat banget itu adalah makhluk. Nabi Muhammad makhluk. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilai." Katakanlah sesungguhnya kami atau sesungguhnya saya basyarun, manusia, mithlukum, seperti kalian. Bedanya saya diberi wahyu. Nabi Muhammad SAW itu sama. Dalam hal-hal tertentu sifat kemanusiaan sama. Nabi Muhammad lapar, butuh makan. Nabi Muhammad haus. Nabi Muhammad juga lelah. Kalau mau berperang supaya menang harus mempersiapkan diri, berlatih, ngatur strategi. Nabi Muhammad punya anak, punya istri, manusia. Dalam hal ini Nabi Muhammad sama ya, dalam hal sifat kemanusiaannya. Tapi Nabi Muhammad beda karena beliau diangkat sebagai nabi dan rasul. Tapi walaupun nabi dan rasul tidak lepas dari beliau sebagai hamba. Makanya dalam kesaksian kita, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Dia hamba Allah dan utusan Allah. Dalam hal kehambaannya sama dengan kita. Sama-sama manusia. Tapi dalam kerasulannya dia khusus. Nah, namun demikian karena saking Allah meninggikan derajatnya, penyebutan Allah sebagai Tuhan dengan penyebutan Nabi Muhammad sebagai hamba diiringkan, disejajarkan atau selalu didampingkan. Contoh dalam mengucapkan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Habis itu disusul wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini bentuk kemuliaan yang luar biasa. Karena Allah sebagai Tuhan disebutkan diiringi dengan penyebutan Nabi Muhammad sebagai hamba. Wafil adzan, dan ketika adzan, wasyhadu an la ilaha illallah, di situ wasyhadu anna Muhammadar Rasulullah, gitu kan? Ketika adzan dua kali menyebut asyhadu an la ilaha illallah, nanti berikutnya asyhadu anna Muhammadan Rasulullah dua kali. Ketika adzan, padahal ada satu baru-baru ini ada seorang peneliti, seorang ilmuwan mengatakan bahwa suara adzan itu tidak pernah berhenti. Karena durasi itu karena berurut terus nggak pernah putus. Selama 24 jam, satu hari, satu malam itu nggak pernah. Sekarang di sini adzan. Kita udah sholat nanti sebelah timur kita ya, sebelah barat kita ya. Terus sebelah timur kita terus. Nanti tengah malam di Amerika adzan, ya kan? Amerika di balik bumi sana kan. Itu. Dan Nabi Muhammad selalu disebut-sebut namanya. Ketika orang bersyahadat menyebut Nabi Muhammad. Ketika adzan menyebut Muhammad. Terus disebutkan lagi wafil iqamat, ketika berqomat. Qomat juga menyebut asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah. Begitu. Coba. Terus ketika wafit tasyahud, ketika tahiyat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, asyhadu anna Muhammadar Rasul. Ketika tahiyat. Wa fil ibadah al-ukhra, dan dalam berbagai macam ibadah yang lain. Belum lagi kalau sholawat. Gak ada orang yang gak baca sholawat. Sholat kalau gak baca sholawat gak sah, ya kan? Doa kalau gak ada sholawatnya gak dikabul. Ada yang mengatakan sholawat itu seperti alamat. Jadi kalau kita berdoa nggak baca sholawat itu sama dengan kita punya permintaan ngirim surat tapi nggak pakai alamat lengkap, muter-muter dulu, akhirnya nggak sampai-sampai gitu. Tapi begitu kita bacakan sholawat, alamatnya dilancar,
cepat sampai, ya kan? Makanya kalau kita ada berdoa pertama apa? Baca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi. Habis itu sholawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali. Kemudian istighfar, Allahumma firli dzunubi atau Allahumma firli. Habis istighfar baru kemudian minta. Jadi bagusnya begitu ya. Jadi adab yang secara fisik mungkin kita bisa dalam kondisi yang bersih, lahir batin sudah berwudu, syukur-syukur di tempat yang bersih. Kita awali dengan bacaan apa dulu, istighfar dan sebagainya macam-macam, ya kan? Atau baca Quran atau apa gitu. Apa sholat dulu. Habis itu kita doa. Jadi baca alhamdulillah, baca sholawat, istighfar, baru kita sampaikan hajatnya. Nah, ini bagian dari adab berdoa juga. Kalau kita minta ya ada basa-basinya deh, ya kan? Kalau minta sama orang aja kita pinter itu, rayu dulu, bapak baik loh, gitu kan? Kan gitu, dipuji-puji dulu. Jangan langsung duit dong, tampil tangannya gitu kan? Nah, harus pakai strategi kepada Allah. Ya kita bukan nggak menyamakan kepada Allah, tapi bagian dari adab. Baca alhamdulillah dulu, kita puji, ya Allah, segala puji bagimu ya Allah. Kami memujimu dengan pujian yang sebanding dengan nikmatmu yang tidak bisa dihitung. Ya kan? Habis itu memuji, membaca sholawat karena kekasih Allah. Habis itu baru mohon ampun. Habis itu baru minta, ya Allah, tolonglah kami. Nah begitu. Jadi ada adabnya. Nah disebutkan bahwa Nabi Muhammad itu ditinggikan penyebutannya karena dalam berbagai macam ibadah itu selalu disebut. Nah ini ya, ayat berikutnya kita lanjutkan. Fa inna ma'al usri yusran. Nah, ini termasuk juga bagian dari penjelasan kenikmatan yang lain. Kalau tadi sudah disebutkan 3 nikmat yang luar biasa. Berikutnya, fa inna ma'al usri yusran. Maka sesungguhnya bersama kesulitan yusron, ada kemudahan. Inna ma'al usri yusron. Dan sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Disebutkan di sini kata-kata ma'a bimakna ba'da. Ma'a di sini kalau dalam bahasa Arab artinya bersama. Tapi yang dimaksud di sini adalah ba'da. Maksudnya tetap ada jedahnya. Tapi ba'danya ini jedahnya tidak panjang. Jadi penyebutan ma'a artinya sesudahnya itu maksudnya bukan sesudah yang panjang jedahnya. Makanya disebutkan pakai kata-kata ma'a. Ini menunjukkan bahwa sebetulnya yang namanya kesulitan itu nggak akan lama. Pasti akan segera disusul dengan kemudahan. Dan Allah ulangi 2 kali untuk menguatkan supaya kita jangan ragu. Di sini disebutkan bahwa kata-kata ma'a itu artinya ba'da, bersama. Wa al fil usri, kata-kata al dalam al usri ada fa inna ma'al, ada alnya, listihraqi anwa'il usri al ma'rufah. Ini untuk menggambarkan semua jenis kesusahan. Disebutkan pakai ma'a al usri, ada alnya itu. Kalau dalam bahasa Arab alnya itu punya faedah untuk menunjukkan begitu menyeluruhnya bentuk kesulitan apapun. Kesulitan dunia, kesulitan akhirat, kesulitan ekonomi, kesulitan macam-macam kesulitan itu. Makanya disebutnya pakai kata-kata al-usri. Nah itu ternyata yusron, sesudahnya akan ada kemudahan. Dan itu diulangi 2 kali untuk menunjukkan supaya kita itu jangan pernah ragu bahwa semua kesulitan-kesulitan itu pasti akan segera disusuli dengan kemudahan. Wa fi hatainil ayataini,
Dalam dua ayat tadi, innamal usri yusra, dalam dua ayat ini adalah tasliyatul lin nabiyyi wa li atba'ihi. Ini adalah hiburan untuk Nabi Muhammad dan untuk semua pengikutnya. Untuk semua kita. Supaya kita jangan sedih berlarut-larut, duka berpanjangan, ya kan? Karena apa? Ya semua badai itu akan berlalu kata orang kan, semuanya akan lalu, ya kan. Ya setidak enaknya kayak apa namanya hidup, ya kan, ujung-ujungnya paling juga mati. Mati nggak panjang orang umurnya kan. Makanya di sini sebutkan itu adalah hiburan untuk Nabi Muhammad dan untuk pengikutnya dan kepada orang-orang yang mengikutinya. Dan ketahuilah bahwa janji Allah itu pasti benar, bahwa setiap kesulitan itu akan menjadi mudah, setiap kekerasan itu akan menjadi lunak, dan setiap kesulitan menjadi mudah. Dan kapan orang itu harus dan barang siapa yang bersabar dan diikuti dengan tekad yang kuat dan iman yang dalam, maka pasti Allah akan kasih kemudahan. Ini maksudnya ayat ini juga bagian dari bentuk nikmat yang lain. Yang pertama dilapangkan dadanya atau hatinya, yang kedua diampuni dosanya atau dibebaskan dari beban, yang ketiga ditinggikan derajatnya, yang keempat Allah kasih kabar gembira bagi siapapun yang dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan sempit, dalam keadaan kurang enak, sabarlah, yakinlah, karena tidak akan lama setelah itu akan datang kemudahan. Fa'akada, ini saya bacakan, dan Allah menguatkan dalam dua ayat ini, li'anna hadhil qadiyah qad yaktakunu mawdi'a syak. Karena kadang-kadang orang itu ragu tentang persoalan ini. Maksudnya ketika orang itu ditimpa kesulitan suka ragu. Khususan bin nisbah liman takatharat alaihimul humum wa alwanul ma'atib wa alwanul mata'ib. Khususnya bagi orang yang banyak ditimpa kesusahan dan kesulitan. Fa'arada subhanahu wa ta'ala, maka Allah menginginkan dengan ini an yu'akkida linnas, untuk meyakinkan kepada manusia fi kulli zamanin wa makanin, pada setiap tempat dan waktu, annal yusra yaqibul usra la mahalata, bahwa kemudahan itu akan selalu mengiringi kesulitan. Ini seperti itu menjelasnya. Wal faraja ya'ti ba'da dhiq, bahwa kelapangan itu akan datang setelah kesempitan. Fa'alal mu'min, maka wajib bagi orang mukmin an yuqabilal masaib, agar menghadapi berbagai macam musibah bisabrin jamil, dengan sabar yang baik, wa bi amalin kabir, dan dengan angan-angan yang agung, fi taisirillah, bahwa Allah akan memudahkannya dan Allah akan melepaskannya dari kesulitan itu. Nah, ini ayat ini memberikan dorongan kita supaya optimis, supaya selalu yakin ya, bahwa ketika kita mendapatkan kesulitan, nggak akan lama kemudian akan segera disusuli dengan kemudahan. Kita lanjutkan biar selesai. Fa idza faraghta fansab. Fa idza faraghta, maka ketika engkau selesai, fansab, maka segeralah memulai yang lain. Kita lihat, wa aslul faragh khulwul ina mimma yudakhiluhu min ta'am aw ghairi. Kata-kata faragh itu artinya kosong. Kata-kata kosong. Nah, jadi faragh artinya kosong. Maksudnya ketika engkau sudah kosong, maksudnya sudah lepas, bebas, sudah tidak ada lagi selesai melakukan suatu perbuatan, fangsab, maka segera susuli dengan kegiatan yang lain. Wan nasbu at-ta'bu wal ijtihad fi tahsilil matlub, yaitu bersungguh-sungguh dan berlelah-lelah untuk mencari yang kita cari. Ai idza faraghta,
Maksudnya ketika engkau selesai wahai Nabi Muhammad min amalin minal amal, dari suatu amalan dari amalan-amalan, dari suatu perbuatan, fajtahid fi muzawalati amalin ukhra, maka segeralah kamu meraih atau mengisi dengan amalan yang lain. Allati tuqarribuka minallah, yang menjadikan engkau dekat dengan Allah. Kasolati, seperti salat, wa tahajud dan tahajud, wa qiraatul Quran, dan membaca Al-Quran. Jadi maksudnya kita orang muslim itu, orang mukmin nggak boleh ada kekosongan waktu. Makanya dalam hadis kata Rasulullah SAW apa? Ni'matani mahbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan orang itu terperdaya atau tertipu dengan nikmat itu. Yang pertama nikmat sehat, yang kedua nikmat kosong. As-sihhatu wal farah. Sehat itu kadang-kadang kita ya merasa sehat biasa-biasa saja. Padahal itu karunia Allah SWT yang sangat mahal, yang tidak bisa dirasakan ya, nikmat itu kecuali orang sakit. Kalau orang sakit baru itu, oh ternyata nikmat itu, ternyata sehat itu nikmat sekali. Yang kedua adalah farah, kekosongan. Kekosongan itu adalah juga sesuatu yang merusak. Karena bagi kita itu menit per menit, detik per detik itu sangat berharga ya. Umur manusia itu kan sudah ditentukan jatahnya. Hendaknya setiap waktu itu kita isi dengan kebaikan. Makanya kata Rasulullah SAW, ya tadi, ada dua nikmat yang kebanyakan orang itu tertipu, yaitu sehat dan kosong. Nah, jangan sampai kita, makanya kalau dalam ayat ini, Allah ingatkan Nabi Muhammad sekaligus mengingatkan kita semua. Ketika engkau selesai dari suatu urusan, fansab, maka segera sambung dengan urusan yang lain. Wa ila rabbika, dan kepada Tuhanmu ya, kepada Allah, farghab, maka menujulah. Jadi kita melakukan amal soleh, melakukan berbagai macam hal yang mendekatkan diri kepada Allah dengan niat apa? Farghab, kita merindukan, kita ingin menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ila rabbika farghab, di sini maksudnya dan kepada Tuhanmu farghab, maka segeralah menuju ke sana, ya kan? Makanya dalam ayat lain, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Wahai manusia, sungguhnya engkau sedang berjalan kepada Allah. Jadi mau tidak mau kita itu sebenarnya sedang pulang ke Allah. Jadi kita dikasih umur berapa tahun, berapa bulan, berapa hari. Sebenarnya setiap kita berjalan ini, waktu itu berlalu, sebenarnya kita sedang mendekat dengan Allah. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun. Wahai manusia, sungguhnya engkau sedang menuju ila rabbika, kepada Tuhan. Nah, kita dalam Islam ini diperintahkan kita agar segera mengisi waktu-waktu kita dengan amal soleh dan segera kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Nah, waktu juga yang membatasi kita. Insyaallah kita cukupkan. Tapi bila ada yang mau menambahkan, mungkin ada yang mau bertanya atau menyampaikan sesuatu, juga dipersilakan. Falyatafaddal mashkura.